I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kakung yang memuat materi tentang riset dan review bisnis. Kali ini saya akan berbagi materi pada para sahabat dan rekan mahasiswa, yaitu bagaimana kita melakukan analisis regresi data panel menggunakan SPSS. Mari kita ikuti. Analisis statistik dapat dilakukan dengan menggunakan data time series maupun data cross section. Data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu subjek penelitian. Sementara itu, data juga dapat dikumpulkan dari beberapa subjek dalam satu waktu tertentu, disebut dengan data cross section. Apabila data time series dan data cross section digabungkan, maka disebut dengan data panel. Contoh data time series seperti gambar berikut ini. Hanya ada satu perusahaan dengan data variabel dari waktu ke waktu, yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021. Data ini merupakan data perusahaan subsektor retail, kode perusahaan ACES. Seperti kita lihat tahunnya 2017 sampai dengan 2021. Sedangkan contoh data cross section seperti terlihat pada gambar, terdapat beberapa perusahaan dengan data variabel tahun tertentu, yaitu tahun 2017. Seperti kita lihat ada 15 perusahaan, dari kode perusahaan pertama ACES, yang kedua AMRT, yang ketiga CSAP, dan seterusnya, dengan variabel-variabel ROE, Return on Equity, atau variabel Y atau variabel dependent. Kemudian yang kedua CR, Current Ratio, merupakan variabel independent X1. Yang ketiga DER atau Debt to Equity Ratio, merupakan variabel independent X2. Dan terakhir TATO, Total Asset Turnover atau ATR, Activa Turnover, merupakan variabel independent X3. Sementara itu, contoh data panel seperti gambar berikut ini, terdapat beberapa perusahaan dengan data variabel dari waktu ke waktu, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Seperti contoh di bawah ini, perusahaan subsektor retail, data tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang pertama kodenya ACES, tahunnya 2017 sampai dengan 2021, dengan beberapa variabel independen maupun dependen yang tadi sudah saya sebutkan, dan terkumpulkan dari beberapa perusahaan yang sudah datanya sudah ditemukan. Selanjutnya, apa yang menjadi kelebihan data panel? Paling tidak ditemukan ada 5 kelebihan dengan menggunakan data panel. Yang pertama, memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi karena melibatkan beberapa subjek dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, mampu memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, dan memiliki tingkat kolinialitas yang rendah karena menggabungkan data time series dan cross section. Yang ketiga, data panel sangat cocok untuk studi perubahan dinamis karena merupakan data cross section yang berulang. Yang keempat, mampu mendeteksi pengaruh yang tidak dapat diobservasi secara individu, baik menggunakan data time series maupun data cross section.
Yang kelima, mampu mempelajari model perilaku yang lebih kompleks. Kita lanjutkan, bagaimana cara melakukan analisis data panel. Untuk melakukan analisis regresi data panel, kita harus memilih dari opsi 5 asumsi yang dibuat berdasarkan intercept dan slope seperti berikut ini. Kita lihat tabel berikut. Asumsi pertama, intercept konstan, slope-nya konstan, karakternya sepanjang waktu, sumber datanya empiris, yaitu data yang sudah kita kumpulkan, data X1, X2, X3, dan data Y, seperti pada persamaan terlihat di bawah ini. Asumsi kedua, interceptnya bervariasi setiap perusahaan, slope-nya konstan, karakternya setiap perusahaan, sumber datanya data empiris ditambah dengan dummy perusahaan, seperti persamaan di bawah berikut ini. Asumsi ketiga, interceptnya bervariasi setiap waktu, slope-nya konstan, karakternya setiap waktu pengamatan, sumber datanya empiris ditambah dengan dummy waktu, seperti nampak pada persamaan di bawah ini. Asumsi 4, bervariasi setiap perusahaan dan waktu, slope-nya konstan, karakternya setiap perusahaan dan waktu pengamatan, sumber datanya data empiris ditambah dengan dummy perusahaan dan dummy waktu, seperti nampak pada persamaan berikut ini. Asumsi kelima, bervariasi dari interaksi perusahaan dan waktu, slope-nya bervariasi, karakternya interaksi perusahaan dan waktu, sumber datanya data empiris ditambah dengan interaksi dummy perusahaan dan dummy waktu, seperti nampak pada persamaan berikut. Kesimpulannya, kita harus menambahkan 3 data. Yang pertama data dummy perusahaan, yang kedua dummy waktu, dan yang ketiga adalah dummy interaksi. Baik, mari kita lanjutkan dengan contoh kasus. Seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang pengaruh CR, DER, TATO terhadap ROE. Dapat dikumpulkan dari 10 perusahaan retail dengan pengamatan masing-masing 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Berdasarkan data tersebut, akan dilakukan analisis regresi data panel. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan berikut ini. Yang pertama, kita buka data Excel yang sudah disiapkan. Di sini terlihat gambar model pengaruh CR, DER, dan TATO terhadap ROE. CR, DER, dan TATO ini adalah variabel bebas atau variabel independen, sedangkan ROE adalah variabel dependen. CR singkatan dari current ratio, DER ini singkatan dari debt to equity ratio, kemudian TATO singkatan dari total asset turnover, dan ROE singkatan dari return on equity. Pada tabel tersebut terlihat kolom nomor, yaitu nomor 1 sampai dengan 10, merupakan perusahaan yang diteliti untuk tahun 2017. Kemudian dilanjutkan 10 nomor berikutnya 1 sampai 10 lagi. Ini merupakan data untuk tahun 2018. Begitu seterusnya sampai dengan tahun
2021. Kolom berikutnya adalah data dari masing-masing variabel. Kolom ROE, CR, DER, dan TATO ini adalah data-data yang telah dikumpulkan. Para pembelajar dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum dimulai disarankan kita melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan uji normalitas terhadap data yang kita kumpulkan, dan yang kedua adalah menghitung standar deviasi dari variabel dependen. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan agar hasil analisis nantinya tidak terjadi bias. Namun perlu dicatat, apabila pada saat penentuan asumsi yang terpilih adalah asumsi 1, maka tidak cukup dengan uji normalitas, tetapi juga perlu dilengkapi dengan pengujian asumsi klasik yang lain seperti uji multikolenialitas, uji heterodidastisitas, dan uji autokorelasi. Bagaimana melakukan uji asumsi klasik ini? Saya sertakan linknya pada deskripsi dari video ini. Baiklah, sekarang kita lakukan uji normalitas. Langkahnya, pertama, buka data. Kemudian juga kita siapkan software SPSS. Data ini kita copy seluruhnya, kemudian kita buka software SPSS dan kita pastakan mulai pojok kiri atas. Selanjutnya kita klik Sheet Variable View. Kemudian namanya kita sesuaikan. Setelah nama-nama dari variabel kita sesuaikan, kita kembali ke data view. Kita siap melakukan uji normalitas, kita klik Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita pilih Legacy Dialogues, dan kita pilih ini, One Sample KS. KS adalah singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Kita klik, kemudian semua variabel kita masukkan ke test variable list dengan mengklik anak panah. Kita blok, kita klik anak panah, kemudian kita pilih exact. Ada 3 pilihan untuk melakukan uji normalitas: asymptotic only, Monte Carlo, dan exact. Kita coba asymptotic only, kita klik continue, kemudian OK. Maka akan keluar output di sini. Kita lihat ROE, hasil asymptotic signifikansinya 0,03, dinyatakan normal apabila signifikansinya di atas 0,05, sehingga dari metode ini ROE tidak normal, kemudian CR-nya normal, DER dan TATO tidak normal. Kita coba metode yang berikutnya. Kita kembali ke data, kita klik Analyze, kita pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, One Sample KS. Kita klik Exact, kita pilih Monte Carlo, continue, OK. Maka muncul di sini dari hasil Monte Carlo, signifikansinya ROE normal karena di atas 0,05,
CR-nya juga normal, DER-nya tidak normal, sedangkan tantonya normal di atas 0,05. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke data, klik analyze, kita pilih non-parametrics, legacy dialogs, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov, kita klik exact, kita pilih yang ketiga, exact, continue. Oke. Dari hasil pengujian melalui metode exact, ROE normal karena di atas 0,05, CR-nya juga normal, tapi DER-nya tidak normal, tatonya juga normal. Baik, kita kembali lagi ke data view. Ada satu cara lagi yang bisa kita lakukan untuk menguji normalitas dengan menggunakan residual. Langkah yang perlu kita lakukan, ya, kita klik analyze, kita pilih regression, kita klik linear, ROE-nya sebagai variabel ya kita masukkan ke dependent ini, cell dependent kita klik, kemudian ketiga variabel ini kita masukkan ke independent. Berikutnya kita klik plots, kemudian kita beri centang untuk histogram dan normal probability plots. Kita klik continue, kemudian kita OK. Ya, hasilnya seperti ini. Menurut metode ini, apabila posisi data atau posisi residual titik-titik ini berada di sekitar garis regresi linear ini, maka data bisa kita simpulkan berdistribusi normal. Walaupun dengan metode ini memang kita harus masih melihat dengan metode yang lain, tetapi secara umum biasanya ini bisa dikatakan bahwa distribusi kita mempunyai residual yang berdistribusi normal. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa apabila data tidak berdistribusi normal, baik dengan cara-cara atau metode yang tadi sudah kita lakukan, maupun dengan melihat plotting standar residual seperti ini, tentunya kita harus melakukan normalitas terlebih dahulu. Kita normalkan dulu datanya dengan berbagai cara, misalkan apabila ada data yang sifatnya pencilan atau outlier, atau data yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa kita cut dulu, kita hapus ya. Atau dengan cara-cara lain, banyak cara untuk menormalkan data yang sudah kita kumpulkan melalui browsing di Google. Namun untuk sementara, untuk melanjutkan simulasi kita ini, data kita asumsikan sudah berdistribusi normal. Standar deviasi diperlukan guna menentukan nilai konstan yang akan menjadi intercept bagi dummy perusahaan maupun dummy waktu. Standar deviasi yang terkecil diasumsikan konstan akan dijadikan intercept sehingga tidak perlu nantinya dibuatkan dummy. Langkah-langkahnya, kita buka data. Data yang kita gunakan hanya variabel ROE, ya, variabel dependent, karena variabel ini yang akan kita cari standar deviasinya. Selanjutnya kita buat tabel baru, kita kelompokkan data perusahaan dari tahun 2017 ke 2021, demikian juga dengan ROE-nya. Mulai dari perusahaan yang pertama, ACES, kemudian perusahaan yang kedua, AMRT, perusahaan yang ketiga, CSAP, dan seterusnya. Selanjutnya kita siapkan juga kolom untuk menampung standar deviasi dari masing-masing perusahaan. Kemudian kita masuk kepada sel standar deviasi untuk ACES. Kita ketikkan di sini sama dengan stdef
Standar deviasi maksudnya kita kurung buka, kemudian data dari Access ini kita blok, kita kurung tutup, enter, maka standar deviasi ditemukan. Demikian juga dengan MRT, kita masuk ke sel standar deviasinya MRT sama dengan stdef, kurung buka, kita blok data row dari MRT, kita kurung tutup, kita klik, maka akan ketemu. Semuanya kita hitung seperti ini sampai kepada dummy yang ke-10. Setelah semuanya lengkap, maka akan terlihat seperti ini. Ya. Dari data yang terkumpul tersebut, maka akan terlihat bahwa D4 ya, perusahaannya dengan kode ECII standar deviasi 0,0572 merupakan standar deviasi yang terkecil. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai intercept karena diasumsikan nilainya konstan atau nilai terkecil. Sehingga pada saat membuat dummy nanti, maka D4 tidak perlu kita ikut sertakan. Berikutnya kita cari standar deviasi untuk waktu. Kita buka datanya. Apabila sebelumnya yang dikelompokkan adalah perusahaan, maka sekarang yang dikelompokkan adalah waktu. Kita buat satu tabel baru, dikelompokkan tahun 2017, 2018 sampai 2021. Kita masuk ke sel standar deviasi ini, kita ketik sama dengan stdef kurung buka, kemudian yang 2017 ini kita blok, kurung tutup, maka ketemu standar deviasi sebesar ini. Yang kedua, kita coba yang 2018 sama dengan stdef kurung buka, angka 2018-nya kita blok semuanya, kurung tutup, nah ketemu. Kita hitung semuanya sampai 2021, maka hasilnya akan seperti ini. Dan dari angka atau nilai standar deviasi yang sudah ketemu, maka dummy 19 atau dummy waktu 2019 adalah yang terkecil, sehingga dummy 19 ini nanti akan diasumsikan konstan menjadi intercept, sehingga pada saat kita membuat dummy nantinya 2019 tidak kita ikut sertakan atau tidak perlu kita buat. Demikian perhitungan standar deviasi sudah kita temukan. Kita akan melanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu membuat variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk memberikan tanda kategori. Nilai 1 menunjukkan subjek yang mendapatkan perlakuan atau treatment. Sedangkan nilai 0 adalah kelompok atau subjek yang tidak mendapatkan perlakuan. Subjek yang akan dikenakan treatment adalah perusahaan dan waktu. Adapun langkah-langkah berikutnya seperti ini. Kita buka data. Ini adalah data awal kita. Selanjutnya di samping data ini kita tambahkan kolom untuk menampung variabel dummy seperti terlihat pada tabel ini. Pada contoh ini saya menggunakan kolom Vietnam. Deretan kolom berwarna kuning menunjukkan dummy perusahaan. D1 artinya dummy dari perusahaan nomor pertama, kemudian D2, D3, D4 tidak kita gunakan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. D4 menjadi intercept karena mempunyai standar deviasi yang paling rendah. D5, D6, D7, D8, D9, dan D10.
Sedangkan deretan kolom yang berwarna biru muda ini menunjukkan dummy waktu, yaitu dummy 2017, 2018, 2020, 2021. Sedangkan 2019 tidak kita gunakan karena menjadi intercept. Selanjutnya, kolom yang berwarna hijau muda merupakan dummy interaksi, yaitu interaksi antara perusahaan dengan variabel independen. Yang hijau muda ini variabel independen X1, kemudian yang hijau tua ini dengan variabel independen X2. Yang berwarna coklat merupakan dummy interaksi antara perusahaan dengan variabel independen X3. Setelah kolom siap, selanjutnya kita mulai mengisi data dari dummy perusahaan. Kita awali dari yang kuning dulu. Diawali dari edges atau nomor kode 1 untuk tahun 2017. Perusahaan ini atau edges ini mendapatkan treatment, kita beri nilai 1. Sedangkan lainnya perusahaan nomor 2 dan seterusnya sampai ke 10 mendapatkan nilai 0 karena tidak di treatment. Setelah itu ini sampai ke nomor 10 kita beri nilai 0. Karena struktur data ini sama, maka ini tinggal kita copy. Kita copy, kemudian kita pastekan ke bawah sampai selesai. Ya, sehingga terlihat setiap edges akan mendapatkan treatment bernilai 1 sampai ke bawah. Selanjutnya kita teruskan ke D2. D2 adalah AMRT, kita berikan nilai 1. Sementara yang lainnya nilainya 0. Ini juga 0. 0 semua sampai ke 10. Seperti tadi, karena ini juga strukturnya sama, 1 sampai 10 strukturnya sama, ini tinggal kita copy. Kemudian kita pastekan ke bawah sampai selesai. Demikian seterusnya dari D3 sampai dengan D10 dengan cara yang sama. Kita lanjutkan ke dummy waktu. Dummy waktu 2017. Ini 2017 ya, 2017 semua. Ini kita berikan nilai 1 sampai selesai 2017. Sedangkan yang lainnya itu kita berikan nilai 0. Kita copy sampai ke bawah. Setelah dummy 2017, kita lanjutkan ke dummy 2018. 2018 posisinya mulai dari atas di sini ya. Ini kita berikan nilai 1. 2018 kita berikan nilai 1, sedangkan yang lainnya seperti ini 2017 kita berikan nilai 0. Kita copy, ini 0 semua. Begitu seterusnya dilanjutkan sampai dengan dummy 2021. Setelah itu kita
pada dummy interaksi. Yang pertama adalah interaksi antara X1 dengan D1. Ya, caranya ini kita sama dengan X1 ini kita kalikan dengan dummy D1 ini. Kita enter. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya karena X1 bernilai konstan, maka X1 harus kita kunci. Ya, kita ke sel di sini, kita ketik dolar, kemudian juga dolar. Kita enter. Apabila ini sudah jadi, maka ini bisa kita kopikan ke kanan. Karena ini baru ada 2, jadi saya hanya copy 1 aja. Ya. Apabila ini sudah terisi semua, dummy waktu juga terisi, maka ini bisa terus ditarik ke kanan. Kemudian pada sel berikutnya, X1 kali D1 pada perusahaan yang kedua. Kita tik sama dengan, kita pilih X1, kemudian kita kalikan dengan D1, kita enter. Ya, selanjutnya ini juga kita kunci. Ya, X1-nya ini kita kunci dengan memberikan tanda dolar di depan F dan tanda dolar di depan angka 6. Kita enter. Setelah itu ini kita copy terus sampai ke kanan. Karena ini baru 2, jadi ini hanya saya tarik ke sini. Oke. Begitu selanjutnya. Jadi kita kalikan variabel dengan dummy-nya, kemudian kita kunci. Setelah itu kita copy ke kanan. Nanti kita lanjutkan ke bawah seperti itu. Demikian juga dengan ini. Ya, jadi X2 atau variabel X2 kita kalikan dengan dummy yang pertama atau perusahaan pertama. Setelah itu nanti kita kunci dan kita kopikan ke kanan. Satu-satu ke bawah ya. Dengan S3 juga demikian. Ya, dengan seperti ini maka hasilnya akan nampak pada tabel ini. Tabel ini semuanya sudah terisi. Ya, nanti akan seperti ini. Demikian cara menyelesaikan variabel dummy. Pertama dibuat kolomnya dulu. Setelah itu kita lakukan dengan mengisi data sesuai dengan kolom yang sudah tersedia ini. Setelah data siap, kita copy semuanya, hanya datanya saja dari row sampai terakhir sana. Nah, kita blok ke bawah sampai terakhir, kemudian kita copy, kita buka SPSS, kita pastekan di sini. Oke, jangan sampai ada yang kelewatan, semuanya harus kita copy paste pada SPSS. Ini pada posisi data view, kemudian kita pindah ke variable view. Nama-nama variabel kita sesuaikan dengan nama mengikuti urutan data yang ada pada Excel. Row, kemudian yang kedua CR, DER, tato, selanjutnya D1, D2, D artinya dummy untuk perusahaan ya. D3,
Di 4-nya tidak ada, sudah kita lewatkan karena sudah terpilih sebagai intercept, sehingga selanjutnya D5, D6, D7, D8, D9, D10. Berikutnya dummy untuk tahun D17, D18, D19 tidak kita ikutkan, langsung D20, D21. Setelah itu kita masuk pada variabel dummy interaksi antara dummy perusahaan dengan masing-masing variabel. Kita awali dengan variabel X1 dengan D1, X1 dengan D2, kita lanjutkan X1 dengan D3, X1 dengan D5, karena D4 tidak ada, X1 D6, X1 D7, X1 D8, X1 D9, dan terakhir X1 D10. Kita lanjutkan interaksi dengan X2, X2 D1, X2 D2, X2 D3, X2 D5, X2 D6, X2 D7, X2 D8, X2 D9, X2 D10. Kita lanjutkan lagi ke X3, X3 D1, X3 D2, X3 D3, X3 D5, X3 D6, X3 D7, X3 D8, X3 D9, X3 D10. Ya, sudah habis. Jadi semua kolom sudah kita beri nama sesuai dengan urutan data yang ada pada Excel. Kita kembali ke data view, kita lihat dulu datanya. Nah, datanya sudah masuk semua di sini. Perlu kita lihat bahwa kolom ini terlalu panjang. Nah, supaya ini kolomnya agak mendekat, kolom-kolom ini bisa kita agak perkecil. Kita klik ke variabel view lagi, kolomnya ini mungkin kita ganti 6 saja ya, 6. Kita sesuaikan semua 6. Setelah itu kita kembali lagi ke data view, sehingga lebih terlihat semua. Setelah nama-nama kita sesuaikan, selanjutnya kita mulai melakukan pemilihan terhadap asumsi yang tersedia. Asumsi pertama seperti pada persamaan berikut ini.
Selanjutnya kita klik Analyze, kita klik Regression, kita pilih Linear. Kemudian ROE sebagai variabel dependen kita klik anak panah ini. Kemudian variabel independennya CR, DER, dan TATO kita blok, kita pindahkan ke independence dengan klik anak panah ini. Selanjutnya kita klik statistik, kita berikan tanda yang Darwin-Watson, klik continue, kemudian kita OK. Nah, maka keluar regresi asumsi pertama. Nampak di sini variabel dimasukkan ada 3, TATO, DER, dan CR. Kemudian R square-nya 321, Darwin-Watson-nya 1,061. Ini kita catat dulu, nanti kita jadikan bahan perbandingan. Kemudian secara simultan signifikan. Dari hasil ini pengaruh CR terhadap ROE tidak signifikan, pengaruh DER terhadap ROE signifikan, dan pengaruh TATO signifikan. Baik, kita kembali ke data. Kita analisis lagi untuk asumsi yang kedua. Klik Analyze, kita pilih Regression, Linear. Isinya ini kita reset dulu. Kita kembalikan lagi ROE di dependent. Seperti nampak pada persamaan, yang kita masukkan adalah dummy perusahaan. D1 sampai D10 kita blok, kita masukkan ke independen. Kemudian CR, DER, dan TATO juga kita blok, kita masukkan independen. Kita pilih statistik, kita beri centang Darwin-Watson, kita klik continue. Oke. Nampak di sini variabel yang dimasukkan ya sudah ketambahan dengan dummy. Kemudian R square-nya 0,718, Darwin-Watson-nya 1,548. Kita catat dulu, nanti kita jadikan bahan perbandingan. Kemudian UGF-nya ini juga signifikan. Selanjutnya dari asumsi kedua ini, pengaruh CR terhadap ROE tidak signifikan, pengaruh DER-nya signifikan, dan pengaruh TATO terhadap ROE tidak signifikan. Ditandai dengan nilainya di atas 0,05. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke analisis untuk asumsi yang ketiga. Kita pilih Analyze, kemudian Regresi, kemudian pilih Linear. Kita reset dulu. ROE masuk ke dependent, kemudian dummy waktu yang kita masukkan D17, 18, 20, 21 masuk di independent, kemudian variabel CR, DER, dan TATO juga masuk di independent. Kita klik statistik, kita pilih Darwin-Watson, kita continue. Oke. Maka di sini ketemu regresi untuk asumsi yang ketiga. Nampak di sini variabel yang dimasukkan, R square-nya 0,420, lebih kecil. Ini dicatat untuk bahan perbandingan. Kemudian Darwin-Watson-nya 1,277. Hasil dari UGF-nya
masih tetap signifikan. Kemudian hasil dari pengaruh masing-masing variabel terhadap ROE, CR-nya tidak signifikan karena di atas 0,05, DR-nya signifikan karena di bawah 0,05, dan tatonya juga signifikan. Kembali ke data, kita masuk ke asumsi 4. Kita klik analyze, kita pilih regresi, klik linear, kita reset dulu. Oke, ROE masuk ke dependent, kemudian dummy perusahaan dari D1 sampai D10, dan dummy waktunya juga kita blok, kita masukkan ke independent, dan variabel X-nya atau variabel independennya juga kita masukkan ke independent. Kita klik statistik, pilih Darwin-Watson, continue. Oke. Nah, ini regresi asumsi 4. Ini variabel-variabel yang dimasukkan. R-square-nya 0,751, Darwin-Watson-nya 1,716. Kita catat untuk bahan perbandingan. Kemudian UCF-nya tetap signifikan. Hasil dari asumsi 4 ini hanya DER yang berpengaruh signifikan terhadap ROE. Kita kembali ke data, kita lakukan analisis untuk asumsi 5, kita klik analyze, regresi linear. Oke, kita reset dulu. ROE kita masukkan dependent, kemudian dummy perusahaan kita masukkan ke independent. Selanjutnya interaksi antara dummy perusahaan dengan variabelnya kita blok semua, kita masukkan ke independent. Selanjutnya variabel X-nya atau variabel independennya juga kita blok, kita masukkan. Kita klik statistik, kita beri tanda Darwin-Watson, continue, oke. Ini asumsi 5. Ini kita lihat variabel yang dimasukkan untuk regresi panel asumsi 5 ini. Kemudian R-square-nya tinggi 0,933, Darwin-Watson-nya lebih dari 2,263. Hasilnya tidak ada yang signifikan, semuanya di atas 0,05. Baik, setelah proses regresi data panel ini selesai semuanya, untuk 5 asumsi ini berikutnya kita masukkan pada tabel untuk diperbandingkan. Mana yang terbaik untuk bisa kita jadikan sebagai hasil analisis data panel. Para sahabat pembelajar, rekan-rekan mahasiswa, ini hasil akhir dari langkah-langkah penyelesaian analisis regresi data panel. Dari perbandingan hasil yang kita peroleh, seperti pada komparasi tabel tersebut, maka asumsi yang terbaik adalah asumsi 5. Dengan R-square tertinggi 0,849, Darwin-Watson sebesar 1,903. Namun demikian, hasil pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen tidak ada yang berpengaruh secara signifikan.